yang di situ tidak hanya kita ini dibekali dengan yang namanya akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, tetapi juga kita itu ditanamkan kecintaan terhadap tanah air. Jadi siji nang NU niku cirine akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdliyah. Yang kedua, cirine wong NU niku nang sikap berbangsa dan bernegara. Ngakune Ahlus Sunnah wal Jamaah, tetapi kok tidak mau mengakui NKRI, ya bukan NU. Maka kita harus hati-hati, karena hari ini banyak sekali yang mengaku-ngaku Ahlus Sunnah wal Jamaah, mengaku-ngaku aswaja, tetapi menjauhkan kita dari NKRI. Kenikmatan yang telah diberikan Allah, awak dhewe didadekake wong NU iki kedah kita syukuri lan kita jaga bareng-bareng. Menjaga Nahdlatul Ulama satu tentu dengan pendidikan, penanaman akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah ini melalui pendidikan. Mila kula jenengan senajan to sudah berumur niki ya kudu terus ngaji, kudu terus nempel dening para kiai tiang-tiang alim. Terlebih lagi anak-anak kita, generasi kita, kalau jenengan cinta NU, ya anak generasi kita juga harus di NU-kan sejak dini, mulai dari pendidikannya, mulai sekolah RA, MI Ma'arif, Sanawiyah, Aliyah, dan pondok-pondok pesantren. Itulah benteng pertahanan Nahdlatul Ulama. Hari ini pondok pesantren sedang tanda kutip dicemarkan oleh perilaku ustadz-ustadz yang tidak berakhlak. Ini memang tidak lepas dari framing politik. Kejadian di Bandung itu sebetulnya sudah kejadian 4-5 bulan yang lalu. Bahkan Ustadz Heri Weriawan itu sudah ditahan 4 bulan yang lalu. Kenapa baru diledakkan hari ini? Beritanya baru diviralkan minggu-minggu ini. Ya karena mendekati Muktamar NU. Berita Muktamar NU ini menyita tidak hanya nasional tetapi internasional. Orang-orang yang tidak suka NU mendapatkan apresiasi, ya dimunculkan itu. Pesantren yang katanya pesantren cabul, yang katanya, dan sekarang muncul banyak sekali. Ini di Tangerang muncul kasus pencabulan guru ngaji. Ini kemarin di mana di daerah ini muncul terus. Sebenarnya kasus-kasus itu udah lama dimunculkan hari-hari ini untuk mengimbangi berita muktamar. Itu namanya framing berita. Karena apa? NU itu ya pesantren, pesantren itu ya NU gitu. Jadi kalau dikatakan NU itu adalah pesantren besar, pesantren itu adalah NU kecil. Nah disitulah maka orang yang paham itu ketika sekarang menyebarkan berita-berita buruk tentang pesantren, itu imbasnya adalah keburukan kepada Nahdlatul Ulama. Maka ini menjadi momentum bagi kita untuk mengingatkan keluarga kita, masyarakat, kalau
memilih pesantren, satu harus jelas NU-nya. Ini pesantren NU apa dudu? Yang kedua, pesantren itu harus jelas nasab keilmuannya. Pesantren ini tidak hanya soal fisik bangunan. Jangan berpikir asal punya duit bisa bangun gedung yang megah, dipasang plang tulisan pesantren, selesai. Tidak sekedar itu. Pesantren itu urusannya adalah fadlun min Allah. Tanpa anugerah dari Allah tidak bakalan orang bisa bikin pesantren. Nah, disitulah pentingnya sanad keilmuan. Arep mondoke anak jenengan tahu ini kiainya alumni mana, gurunya biyen mondok nondi, gurune siapa, ini harus jelas. Ketika pesantren itu induknya pesantren-pesantren yang muktabar, yang sudah dikenal di kalangan NU, insya Allah sanad keilmuannya jelas. Dan pesantren itu akan dilindungi oleh Allah, dipayungi dengan keberkahan. Mondok nang kono alumni ngendi? Oh, alumni Lirboyo, jelas sanadnya. Alumni Tebuireng cetro asline. Alumni Sarang, alumni Ploso, alumni Tegalrejo atau Sidogiri, pondok-pondok yang sudah muktabar. Dari situlah. Tanpa itu hari ini sekarang banyak sekali bermunculan rumah-rumah tahfidz di perkotaan, bermunculan boarding school. Kasus di Bandung kemarin itu boarding school. Jelas itu boarding school, tapi oleh media di framing menjadi pesantren. Kiai dari Wiliawan, nggak ada orang Bandung ikut kiai. Itu media saja. Bandung itu ya ustadz atau ajengan. Kalau orang Sunda itu ajengan. Kok ditulis kiai? Itu jelas sasaran tembaknya ke NU. Nah itulah. Maka ini momentum keluarga besar NU untuk lebih selektif, hati-hati milih pesantren yang NU-nya jelas, sanad keilmuan gurunya, kiainya juga jelas. Jangan tergiur dengan fisik bangunan sing apik, jangan tergiur dengan ini pesantren gratis. Sekarang banyak yang buka pesantren gratis, yayasan pendidikan gratis. Ujung-ujungnya itu juga untuk mencari sumbangan bantuan ke sana kemari. Itu. Nah, jadi NU ini tidak bisa dipisahkan dengan pesantren. Yang kedua, memperjuangkan Nahdlatul Ulama, menjaga kelestarian akidah. Satu lewat pendidikan, yang kedua memang lewat jalur politik. Karena jelas ad-dinu wal mulku tau'amani, bahwa antara agama, akidah, wal mulku dan kekuasaan itu adalah saudara kembar. Saudara kembar. Ad-dinu al-aslu wal mulku, politik atau kekuasaan itu adalah al-haris, menjadi penjaga. Kita tidak ingin Indonesia ini bernasib sebagaimana Andalusia atau Spanyol hari ini. Andalus itu dulu menjadi mercusuar keilmuan Islam. Banyak lahir di sana ulama-ulama besar, termasuk Ibnu Malik yang alfiahnya hari ini masih dihafalkan di pesantren-pesantren. Tapi karena ulamanya hanya berkutat pada bidang keilmuan, kurang memperhatikan politik, maka ketika digempur oleh pasukan
salib berganti kekuasaan menjadi penguasa Kristen di Spanyol, maka Islam habis. Hingga hari ini banyak masjid-masjid di Spanyol yang sudah berubah menjadi gereja. Tinggalan ulama-ulama besar di Spanyol sudah banyak yang hilang. Itu Andalus. Maka kita tidak bisa yang penting ngaji baik, yang penting ibadah, orang ngurusi politik. Anda bisa ibadah dengan tenang, Anda bisa ngaji dengan tenang, itu karena politik. Kalau kita tidak punya kekuatan politik, maka kita akan mudah dihancurkan. Karena ar-ra'iyah 'ala dini mulukihi. Rakyat itu tinggal tergantung dini mulukihi, agama pemimpinnya. Kalau pemimpinnya itu ahlus sunnah, ya insya Allah tekan isor, ya semangat ahlus sunnahnya. Tapi kalau pemimpinnya itu wahabiyah, seperti lahirnya NU ini kan berangkat dari reaksi lahirnya khilafah Saudiyah. Ketika di Hijaz ada peralihan politik, Bani Suud berkoalisi dengan Muhammad bin Abdul Wahab, lahirlah khilafah Saudiyah yang berfahamkan Wahabiyah. Akhirnya dengan fahamnya itu mencoba memaksa penduduk Mekah waktu itu. Ulama-ulama Ahlus Sunnah banyak diasingkan, bahkan dibunuh. Kitab-kitab Ahlus Sunnah banyak dibakar, dimusnahkan. Bahkan makam Rasulullah SAW waktu itu akan diratakan dengan tanah. Nah, dari situlah NU lahir untuk menolak, memprotes kebijakan khilafah Saudiyah. Perkembangannya dulu NU pernah menjadi partai politik tahun 55. Ketika NU menjadi partai politik, NU masuk 3 besar. 3 besar ya. Nah, tapi situasi tidak stabil dan lain sebagainya. Tahun 71 ketika eranya Pak Harto tahu persis kekuatan NU. Ini bahaya kalau NU dibiarkan terus berkembang. Maka Pak Harto punya kebijakan yang namanya fusi, partai diringkas. Partai-partai Islam dikumpulkan jadi satu. Ada NU, ada Masyumi, ada NU, ada Parti Partai Islam, ada PSI, Partai Syariah, Syarikat Islam, ada Parmusi, Partai Muslimin Indonesia, dikumpulkan jadi satu menjadi P3. Itu gabungan partai-partai Islam. Ada PDI itu gabungan partai nasionalis. Ada PNI, ada Parkindo, Partai Kristen Indonesia, ada Partai Katolik, ada Murba. Nah, jadi aku tuh paham sanat politik seperti ini. PDI itu lahir dari mana? Dari Parkindo, Partai Kristen, Partai Katolik, PNI, dan Murba. Maka tidak bakalan wong NU kok titip aspirasi nang PDI yo ora nyambung. Wong itu sanatnya dari Partai Katolik, Partai Kristen kok. Katanya memperjuangkan NU yo omong kosong. Goblok-gobloknya sing kapusan mawon. Iku tuh didelok sanate itu. Golkar itu partai yang tidak mau disebut partai. Itu pinternya Orde Baru. Kosgoro, MKGR,
golongan-golongan pekerja itu waktu itu bersatu ditopang oleh TNI, lahirlah Golkar. Maka Golkar waktu itu 30 tahun 5 kali pemilu menjadi pemenang. Karena Golkar itu jadi panitia, ya nyoblos dhewe, ya ngumumke dhewe. Itu Golkar. Selalu menang. NU partai Islam itu logikanya nek dilumpuhke partai-partai itu kan menjadi besar. Tapi logika politik itu tidak mesti sama. 1 tambah 1 harusnya muncul 2. Kalau politik 1 tambah 1 bisa 7. 3 tambah 3 malah bisa hasilnya 1. Itu politik. Ya contohnya itu NU partai besar, Partai Syarikat Islam, Parmusi, Partai Tarbiyah, itu partai-partai Islam dilumpuhke dari siji malah berbos. Itu strateginya Orde Baru. Kejadian itulah NU itu di P3 hanya menjadi pelengkap penderitaan. Ibaratnya nyuruh mobil mogok begitu jalan ditinggal. Itu nasibnya NU ketika Orde Baru di P3. Tapi waktu itu ya kita belani habis-habisan merawat Joko. Saya waktu itu juga ikut kampanye P3. Badur waktu itu sampai kakak saya dipanggil ke Kodim, Korem. Itu ya karena memang P3 waktu itu. Tapi seiring perjalanan ketika Orde Baru tumbang, akhirnya kiai-kiai NU berkumpul menjadi satu. Salah satu pertemuannya di pesantren Tegalrejo, kiai-kiai iki Orde Baru wis tumbang, kita masih akan ngekos P3, ada yang di Golkar, di PDI, atau kita bikin sendiri. Akhirnya kiai-kiai sepakat untuk bikin wadah sendiri. Salah satu rembukannya di Tegalrejo, diteruskan di Rembang, di Cirebon, di Malang, akhirnya dideklarasikan di Ciganjur, lahirlah PKB. Itu menjadi wadah resmi aspirasi politik warga NU yang dilahirkan oleh pengurus besar Nahdlatul Ulama. Maka kita itu dalam berpolitik tujuan akhirnya adalah menjaga NU. Kebesaran PKB itu adalah untuk marwah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Terlebih hari ini muncul ada PKS, muncul partai-partai yang lain yang anti Ahlus Sunnah. Dan disitulah maka kita harus bersama-sama. Saya sendiri pun kenapa di PKB? Ya karena PKB lahir dari pesantren. PKB lahir untuk menjaga NU. Niat di PKB adalah niat ibadah. Itu saja. Saya tidak punya pretensi apapun. Kalau melu nang PKB ket lahir tekan sakniki yo tau dilantik dadi anggota dewan. Saya juga belum pernah nyalon dari bupati, wakil gubernur saya juga tidak. Ini hanya panggilan mawon. Panggilan kita untuk ikut menjaga Ahlus Sunnah wal Jamaah. Muga-muga perjuangannya awak dhewe niku ditampa dening Allah, diakoni dadi santrine Hadratus Syekh Simbah Kiai Hasyim Asy'ari. Amin. Itulah cita-cita tertinggi kita. Cita-cita tertinggi kita nih kepengin jenengan teng Ansor, teng Banser, kula teng PKB, ibu-ibu teng Muslimah, teng Fatayah, dimanapun lahan pengabdian kita endingnya satu, kepengin diakoni tadi santri ini Hadratus Syekh Simbah Kiai Hasyim Asy'ari. Itu saja. Jadi tidak semua orang berpolitik itu motivasinya harus kursi, motivasinya harus jabatan.
Kita ini berpolitik ya motivasinya satu, ibadah. Kepingin urip iki ben ono gunane lah. Karena Rasulullah sudah menyampaikan man lam yahtam bi umuril muslimin falaisa minna. Barang siapa yang tidak peduli terhadap persoalan-persoalan keumatan, melihat Islam digencet, melihat pengajian tinggal ngel, pondok pesantren difitnah, kita kok diam-diam saja. Falaisa minna, kata Rasulullah, jangan mengaku menjadi umatku, kata Rasulullah. Ojo melu rombonganku. Maka urip kula jenengan kudu dimanfaatke kanggo berjuang bareng-bareng. Wa tamamul imani bil jihad, sempurnane iman iki kanthi dalan berjuang. Salat 5 waktu oke, puasa, zakat, bahkan sudah naik haji berkali-kali, tapi kalau tidak ada perjuangannya, iman kita tidak akan sempurna. Jihad itu jangan dimaknai kital, beda. Kalau kital itu perang, jihad itu maknanya lebih mulia. Bersungguh-sungguh, berjihad lewat pendidikan, monggo, berjihad lewat ansor, lewat banser, berjihad lewat politik, berjihad kita melalui ekonomi, silakan. Itulah upaya kita menyempurnakan keimanan. Maka saya berharap dengan sedaya sebagai generasi muda bisa kritis melihat persoalan-persoalan yang muncul hari ini. Ketika ada orang-orang yang berupaya memisahkan antara NU dan PKB, menjauhkan NU dan PKB, itu adalah orang-orang yang tidak suka atau khawatir kebangkitan Nahdlatul Ulama. Karena kebesaran NU ini tidak semua orang suka, kesolidan NU ini tidak semua orang suka. Banyak orang-orang yang tidak menyukai kesolidan kita. Mula-mula dijogo bareng-bareng kesolidan kader-kader NU. Muktamar ini kita juga doakan bersama-sama agar muktamar ini bisa berjalan dengan lancar. Muktamar ini bisa damai dan menghasilkan pemimpin siapapun nanti yang terpilih. Mugi-mugi betul-betul membawa maslahat dan berkah bagi seluruh warga NU dan berkah untuk bangsa Indonesia yang kita cintai bersama-sama. Allahumma amin. Jadi niku mawon sing penting kula nyuwun kanca-kanca toto niate jenengan teng Banser, jenengan teng Ansor, di Muslimah, di Fatayat, di PKB, niatkanlah untuk khidmah an-nahdiyah, pengabdian kita kepada jamiah, pengabdian kita kepada para alim ulama, pengabdian kita terhadap muassis jamiah Nahdlatul Ulama. Insya Allah pengabdian kita tidak akan sia-sia. Urip kula jenengan badhe pinaringan urip sing kaberkahan. Amin. Berkah umure, diparingi berkah rizkine, diparingi berkah tedak turune, anak-anak kita menjadi anak-anak yang solih-solihan, dan semoga kita termasuk orang-orang yang didoakan Mbah Hasyim menjadi orang-orang yang husnul khotimah. Ala hadihin niyah al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
hamdan yuwafi wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa khatayana wa kaffir 'anna sayyi'atina kullaha ya Allah. Allahumma bijahi nabiyyikal mustafa rasulikal murtada hasil maqasidana maqasidat din maqasidat dunya maqasidat akhirah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Matur nuwun sanget rawuhipun bapak-bapak dalah ibu, kula mewakili keluarga besar pesantren Nabi Tegarjo, banyak kekhilafan kesalahan mohon maaf. Akhiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tunjuk. Oke. Mau bicara kan? Silakan. Oh, bagus. Ini di arus garis lagi. Gini. Aduh, bentar lah. Takut lah.